Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma ba'd. Selamat datang mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari bahaya penyakit COVID-19 ini. Pada kesempatan pertama ini, kuliah kita sesungguhnya adalah baru mulai, dan saya akan memberikan beberapa hal umum saja terkait orientasi mata kuliah kita, yaitu kemanusiaan dan keimanan. Nah, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada koordinator kelas AP1A karena telah bersedia menghubungi saya dalam perkuliahan ini. Nah, di materi AIK 1 itu sesungguhnya kita lebih banyak mendalami tentang manusia dan posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam materi yang ada nanti, yang akan saya paparkan pada pekan depan atau pertemuan kedua, materi kita ini ingin menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana manusia itu sebagai hamba Allah, bagaimana kita diciptakan oleh Allah sebagai hambanya, dan bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai keimanan yang baik. Karena itu, kalau kita lihat slide yang saya tampilkan di sini, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar untuk hidup saja. Banyak yang menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, nanti bisa Anda telusuri bersama. Allah menyebutkan tentang manusia itu dari berbagai macam ayat dan surat yang ada di Al-Quran. Nah, ayat-ayat yang perlu kita kaji, tentu Anda coba lihat di dalam slide ini nanti. Nah, ini karena pertemuan pertama, maka saya hanya memberikan narasi umum saja. Nah, bagaimana manusia itu kemudian diciptakan oleh Allah dengan tahapan-tahapan yang ada. Nah, ini penting ketika kita bicara tentang hakikat manusia. Karena materi kita yang pertama itu, AIK 1 itu adalah keimanan dan kemanusiaan. Kemanusiaan dan keimanan. Tentu kita banyak membahas tentang bagaimana posisi manusia itu sebagai hamba Allah. Nah, kalau ada teori-teori yang berkembang tentang manusia, bagaimana dengan teori evolusi, teori revolusi, teori evolusi terbatas, dan lain sebagainya. Nah, sungguh ketika kita bicara tentang kemanusiaan dan keimanan, itu ada hal lain yang juga harus kita pelajari, yaitu tentang keimanan.
Jadi kalau ada materi tentang kemanusiaan, nah itu disandingkan dengan posisi manusia, bagaimana sikapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana manusia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang dia harus berbuat, melakukan, dan tunduk terhadap semua ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu manusia itu di samping sebagai makhluk paling sempurna, juga manusia ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah. Nah, ini eksistensi manusia. Nah, kenapa manusia disebut dengan makhluk paling sempurna? Karena manusia diciptakan dengan kesempurnaan yang Allah berikan, yang membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Manusia punya kolbu, ya kan? Punya jasmani yang sempurna, diberikan nafsu, diberikan akal yang sempurna. Tetapi di makhluk-makhluk Allah yang lain tidak sesempurna yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini hal-hal penting yang harus kita pelajari, sehingga ketika kita nanti masuk di dalam mata kuliah kemanusiaan dan keimanan, paling tidak Anda memahami posisi kita sebagai hamba Allah. Manusia adalah makhluk paling sempurna, sehingga manusia tidak perlu ingin jadi malaikat, manusia tidak perlu ingin jadi setan, dan manusia tidak perlu ingin jadi hewan. Karena semua potensi-potensi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya selain manusia itu jauh lebih sempurna yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah manusia adalah sebagai khalifah Allah. Jadi ketika amanah untuk mengatur, menata, mengelola bumi ini diserahkan kepada selain manusia, semuanya menolak. Bahkan malaikat pun mengatakan, kalau manusia itu nanti diperintah mengelola bumi, apakah tidak menumpahkan darah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Ya Allah, wa idz qala rabbuk, ketika malaikat berkata kepada Tuhan, inni wa idz qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu berkata, inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan fil ardi khalifah, di muka bumi khalifah. Siapa itu? Manusia. Kemudian malaikat mengatakan, apakah tidak membuat kerusakan? Apakah tidak kemudian menimbulkan banjir darah, perang darah? Kemudian Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari kalian semua, wahai malaikat. Nah, karena itu di dalam kuliah pengantar ini Anda coba harus menyadari pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, pentingnya Al-Hadis, As-Sunnah, As-Sahihah di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa membedakan mana manusia yang beriman, mana manusia yang tidak beriman, mana manusia yang rusak, dan mana manusia yang soleh yang menciptakan kedamaian. Nah, berikutnya bagaimana memahami agama dan manusia. Anda bisa lihat di slide yang sudah saya buat ini, bahwa agama adalah fitrah. Fitrah itu ketentuan mutlak bagi manusia. Nah, tanpa manusia agama, tanpa manusia beragama,